Ada seorang sahabat itu yang iri ketika melihat ada orang kaya itu yang mengatakan bahwa enak ya jadi orang kaya. Zahaba ahlud dusur, katanya kan orang-orang kaya tuh enak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Bahasa kitanya sama mereka sama, amal ibadahnya dengan kita, baca Quran mereka baca Quran juga, tapi dalam bab bersedekah, berinfak, berdonasi, berzakat kita kalah, kata orang miskin. Artinya ada keirian daripada sahabat yang diberikan takdir oleh Allah sebagai orang yang miskin, iri kepada sahabat yang kaya. Mereka sama-sama beribadah, tapi dalam hal bersedekah mereka kalah. Sehingga ini sahabat iri. Tapi kemudian baginda Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat tersebut, ada amalan zikir yang kemudian ketika kita baca itu sama pahalanya dengan pahalanya orang kaya yang sering bersedekah, yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali selepas salat fardu kita. Artinya menjadi kaya itu rupanya banyak istimewanya. Bisa bersedekah, bisa kemudian mengayomi atau juga membina anak-anak yatim, yang kemudian kata baginda Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini, orang yang mengasuh anak yatim karena dia punya harta kemudian dia mengasuh anak yatim. Karena dia punya kelebihan harta, kemudian dia berbuat baik kepada orang miskin, orang fakir, itu banyak keistimewaan daripada orang kaya. Tapi rupanya di antara orang-orang yang memilih kasihnya Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan walinya Allah, mereka justru lebih memilih menjadi orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Walaupun tadi kita sebutkan kaya itu banyak istimewanya, tapi wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, banyak yang berharap untuk menjadi miskin. Makanya yang kita kenal ada sebuah kisah daripada Ibrahim bin Adham itu ketika diberikan 10.000 dinar, dia nolak. Yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, aturidu antam saha ismi, apakah engkau mau menghapus namaku di antara jajaran orang-orang miskin? Ini dikasih uang, tapi kemudian dia tidak mau uang tersebut, menolak 10.000 dinar itu, oleh sebab dia tidak mau menjadi orang kaya dan dihapus namanya sebagai orang miskin. Artinya Ibrahim bin Adham sangat mau kalau disebut orang miskin, dia mau betul. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk sama-sama berilmu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Ketua, Bapak Imam, para tokoh masyarakat, apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat?
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah kesehatan kita, sehat dalam keberkahan, sehat dalam ketaatan, panjang umur di dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih menyibukkan kita kembali dalam suasana menuntut ilmu, belajar zikir yang paling istimewa, yaitu belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau katakan maqamuka haitsu aqamakallah. Mau tahu di mana maqam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan tanyakan kepada diri kita masing-masing di mana Allah menyibukkan kita. Seandainya ada di antara kita yang kemudian disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang ingin berbincang-bincang dengan kita. Kalau ada di antara kita yang sibuk dengan senantiasa memanjatkan doa dan berzikir mengingat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah pun sedang mengingat kita dan menyebutkan nama kita pada penduduk langit yang lebih mulia dibandingkan dengan penduduk bumi. Kalau seandainya rupanya kita disibukkan dengan menuntut ilmu, itu artinya Allah sedang mau kebaikan untuk kita. Begitupun ketika kita disibukkan dengan satu perkara yang baik, amal soleh, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang ingin kita dekat dengannya. Tapi kebalikannya, ketika kita melihat rupanya kesibukan kita ini hanya sibuk yang berbau dunia saja, apalagi kesibukan kita hanya sibuk berbau maksiat saja, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang ingin kita jauh darinya, atau Allah sedang menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita syukuri bahwa ke pagi hari ini Allah mengizinkan kita semuanya sibuk dalam rangka kebaikan, sibuk dalam beramal soleh, sibuk dalam menuntut ilmu, sibuk dalam kajian, membacakan nanti ayat-ayat Al-Quran, hadis baginda Rasulullah dan perkataan daripada para ulama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita pernah sebutkan bahwa betapa istimewanya menjadi orang kaya. Dan rupanya menjadi kaya ini merupakan harapan hampir setiap insan. Pengen kaya, pengen hidupnya mudah. Bahkan ada seorang sahabat itu yang iri ketika melihat ada orang kaya itu yang mengatakan bahwa enak ya jadi orang kaya. Zahaba ahlud dusur, katanya kan orang-orang kaya tuh enak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Bahasa kitanya mereka sama, amal ibadahnya dengan kita. Baca Quran, mereka baca Quran juga. Tapi dalam bab bersedekah, berinfak, berdonasi, berzakat, kita kalah, kata orang miskin. Artinya ada keirian daripada sahabat yang diberikan takdir oleh Allah sebagai orang yang miskin, iri kepada sahabat yang kaya. Mereka sama-sama beribadah, tapi dalam hal bersedekah mereka kalah. Sehingga ini sahabat iri. Tapi kemudian baginda Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat tersebut, ada amalan zikir yang kemudian ketika kita baca itu sama pahalanya dengan pahalanya orang kaya yang sering bersedekah, yaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selepas salat fardu kita. Artinya menjadi kaya itu rupanya banyak istimewanya.
bisa bersedekah, bisa kemudian mengayomi atau juga membina anak-anak yatim, yang kemudian kata baginda Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini, orang yang mengasuh anak yatim karena dia punya harta, kemudian dia mengasuh anak yatim karena dia punya kelebihan harta, kemudian dia berbuat baik kepada orang miskin, orang fakir, itu banyak keistimewaan daripada orang kaya. Tapi rupanya di antara orang-orang yang memilih kasihnya Allah Subhanahu wa taala, atau kita katakan walinya Allah, mereka justru lebih memilih menjadi orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Walaupun tadi kita sebutkan kaya itu banyak istimewanya, tapi wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, banyak yang berharap untuk menjadi miskin. Makanya yang kita kenal ada sebuah kisah daripada Ibrahim bin Adham itu, ketika diberikan 10.000 dinar, dia nolak. Yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, aturidu antam saha ismi, apakah engkau mau menghapus namaku di antara jajaran orang-orang miskin? Ini dikasih uang, tapi kemudian dia tidak mau uang tersebut, menolak 10.000 dinar itu, oleh sebab dia tidak mau menjadi orang kaya dan dihapus namanya sebagai orang miskin. Artinya Ibrahim bin Adham sangat mau kalau disebut orang miskin, dia mau betul. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar babul faqri, bab kemiskinan, bab kefakiran. Rupanya orang miskin itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan muamalahnya orang kaya itu sangat bergantung betul, amal ibadahnya, pahalanya dengan orang-orang miskin. Ada orang kaya yang kemudian dia banyak berbuat baik kepada orang miskin, kekayaannya menjadi kekayaan yang berkah. Pernah kita sebutkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah, itu ada walimah yang kemudian walimahnya hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka itu menjadi makanan walimah yang paling buruk, kata Rasulullah. Tapi kemudian kalau ada walimah atau pesta yang kemudian makanannya itu mengundang orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka makanan daripada walimah tersebut menjadi makanan yang mulia. Khairu ta'amil walimah, sebaik-baiknya makanan pesta adalah makanan yang mengundang orang-orang miskin. Dan seburuk-buruknya makanan pesta walimah adalah makanan yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja. Ini kan jadi bisa kita jadikan hikmah untuk kita ketika kita membuat pesta walimah itu, kira-kira siapa yang pertama kali kita catat dalam undangan kita, list undangan kita. Biasanya kan orang biasanya melihat, oh ini siapa yang mau kita undang nih daripada tokoh masyarakat. Orang-orang kayanya siapa yang mau kita undang sebagai turut mengundang. Baru nanti akhir-akhirnya, oh nantilah sisa-sisanya kita berikan kepada anak yatim, panti asuhan sana. Nanti kalau ada sisa. Padahal Rasulullah memberitahu kepada kita semuanya, kalau makanan, kalau pesta kita ingin diberkahi oleh Allah, menjadi makanan yang diberkahi, makanan pesta yang diberkahi dan dijadikan makanan yang baik, maka yang pertama kali harus kita ingat adalah orang-orang miskinnya dulu. Walimah kita mengundang berapa orang miskin, oh itu luar biasa kalau itu. Ini saking perhatiannya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin, sehingga orang miskin ini menjadi standar berkah atau tidaknya harta daripada orang kaya. Orang kaya uangnya banyak, tapi kemudian dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Orang lain itu kan pasti orang miskin yang mau dibagi. Hartanya menjadi soalan bagi kita semuanya, itu berkah atau tidak hartanya. Karena berkah lagi-lagi standarnya adalah al-barakatu kullu ma yazidukum ta'ah. Berkah itu standarnya adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak, bisa membuat kita dekat dengan Allah atau tidak.
Uang banyak, uangnya kemudian bisa menjadikan kita dekat dengan Allah, itulah berkah. Uang sedikit, dengan uang yang sedikit itu kita bisa menyisihkan untuk sedekah, itulah juga berkah. Maka hari ini kita akan belajar satu sifat yang diinginkan oleh para walinya Allah, kekasihnya Allah, yaitu babul faqri, bab kemiskinan, bab kefakiran. Tadi Ibrahim bin Adham itu sangat menginginkan namanya itu tergolong menjadi orang yang miskin, itu bukan tanpa sebab, karena beliau pernah mendengarkan baginda Rasulullah SAW bersabda. Ini ada hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfu yaum. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir itu akan masuk surga lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya 500 tahun lebih dulu. 500 tahun itu kan artinya setengah hari hitungan akhirat. Kenapa demikian? Lagi-lagi tadi urusan hisab. Orang miskin, orang fakir dihisab hanya beberapa benda saja yang ia miliki, paling rumah satu. Orang kaya hisabnya lama. Oleh sebab itu disebutkan oleh baginda Rasulullah bahwa orang fakir itu masuk surganya lebih duluan dibandingkan dengan orang kaya. Tapi juga walaupun demikian disebutkan oleh baginda Rasulullah, banyak juga di antara orang kaya itu yang menjual kehidupan kekayaannya itu. Ya mau bagaimana lagi, kadang-kadang ada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, gitu. Mau memiskinkan diri pun tidak bisa. Ini dengar hadisnya seperti ini. Akhirnya dia berharap untuk menjadi miskin, tapi Allah takdirkan dia jadi orang kaya, kan sulit juga. Abdurrahman bin Auf itu siapa yang tak kenal dengan beliau, dengan kekayaannya yang luar biasa, yang sampai beliau sendiri yang mengatakan bahwa kalau ada batu di tanganku, kau tunjukkan pasar, maka batu ini akan menjadi intan permata. Artinya batu tadi bisa menjadi emas, bisa menjadi berharga di tangannya Abdurrahman bin Auf, saking pandainya dia dalam berbisnis. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu bahwa Abdurrahman bin Auf saking kayanya, tapi beliau tetap mengharap kemiskinan. Artinya zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu tidak meletakkan dunia pada hati kita. Abdurrahman bin Auf suatu hari didatangi orang-orang yang membawa satu peti berisi emas dari keuntungan berbisnis beliau. Satu peti berisi emas itu cukup membuat Abdurrahman bin Auf menjadi bingung mau dikemanakan ini uang segini banyak, ini harta segini banyaknya mau dikemanakan. Kebingungan itu dibaca oleh istrinya. Kata istrinya, ya kalau bingung sodakohkan saja semuanya. Ini luar biasa istri yang demikian. Dapat uang satu kotak, rupanya kata istrinya, sodakohin saja semuanya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tak pikir panjang, ia sodakohkan semua hartanya tadi. Satu peti emas itu disodakohkan semuanya oleh beliau. Keesokan harinya rupanya Allah takdirkan dia mendapatkan 2 peti emas. Ada yang mengatakan dirham atau emas, atau yang jelas harta lah. 2 peti tadi. Kata istri, ya kalau memang 2 peti ini membuat bingung juga, sodakohkan juga. Disodakohkan, keesokan harinya mendapatkan 3 peti. Artinya kan memang ada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Menjadi kayanya kita, seumpamanya kita dijadikan orang kaya, itu merupakan tanda bahwasanya Allah ingin harta yang dititipkan kepada kita ini sampai kepada orang miskin. Menarik Bapak Ibu, dalam surat Al-Ma'un itu Allah katakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk karakter daripada orang yang tidak percaya dengan hari akhir, itu adalah orang yang tidak menganjurkan ta'amil miskin,
Ta'amil miskin itu bukan memberi makan orang miskin, tapi tidak memberikan makanannya orang miskin. Ta'amun, makanan. Al-miskin adalah orang miskin. Ini ada kepemilikan. Maka ta'amil miskin artinya memang makanan tersebut miliknya orang miskin. Artinya di antara harta kita ini ada harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka sebetulnya kemudian kalau ada orang miskin, pengemis yang memang butuh dengan harta, datang ke rumah kita, ketuk pintu rumah kita, kemudian yang ia sebutkan adalah, "Pak, mana jatahku?" Itu sudah benar. Karena di antara harta kita ada jatahnya orang miskin. Ta'amil miskin artinya makanannya orang miskin. Nah, kalau ada orang kaya yang kemudian sadar bahwasanya di antara hartanya adalah milik orang lain, maka Allah itu senang menitipkan hartanya. Semakin banyak dititipkan oleh Allah, semakin tersalurkan kepada orang miskin, titip lagi Allah. Besoknya disalurkan lagi kepada orang miskin, titip lagi Allah. Artinya kalau ada orang kaya kemudian dia pelit, dia berarti tidak menyadari di antara harta yang ia miliki merupakan titipan daripada Allah. Kalau sadar, ya titipan itu diberikan kepada yang berhak. Semakin sering, kan enak kadang-kadang kita kalau titip kepada seseorang itu kan, kemudian titipan kita diberikan kepada sesuai apa yang kita perintahkan itu kan, kemudian kita senang nitipnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, ketika titipan itu kita salurkan kepada orang yang berhak, maka semakin senang Allah menitipkan hartanya kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi disebutkan bahwa orang fakir itu masuk ke dalam surganya memang lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kaya. Tapi orang kaya juga bisa lebih cepat masuknya dibandingkan dengan orang miskin ketika ia menjual dunianya ini dengan akhirat, lebih memilih akhirat dibandingkan dengan dunianya. Sebabnya apa tadi orang kaya itu masuk surganya agak lambat? Karena hisabnya yang panjang. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa jadi kaya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membeli atau mengharapkan sesuatu yang lebih daripada kebutuhan kita. Imam Syafi'i bilang, "Talabu fuduli dunya aqibatun aqabahullahu 'alal mu'min." Mencari kelebihan dunia itu merupakan siksaan yang Allah berlakukan bagi orang yang beriman. Sudah cukup kita punya kendaraan satu, kita mengharap punya kendaraan yang lebih. Saat punya kendaraan lebih itu rupanya satu tidak terpakai, yang lebih ini menjadi beban kita nanti pada hari kiamat. Sudah cukup kita punya rumah satu, rupanya kita mengharapkan rumah yang lainnya. Dengan tujuan sebagai macam alasannya ini itu. Nah, punya pakaian yang cukup kemudian kita berharap ada pakaian yang lebih, padahal pakaian itu tak pernah kita gunakan. Ini juga termasuk daripada fuduli dunia, kelebihan harta kita. Yang punya tas kemudian tasnya punya koleksian sampai satu lemari isinya tas semua. Ini juga merupakan fudulid dunia, kelebihan dunia. Dan Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, hati-hati, jangan-jangan mencari kelebihan itu bisa menjadi siksa. Siksa di mana? Siksa di dunia. Kenapa di dunia disiksa? Banyak mikir harta. Selesai dunia, perkara akhirat juga menjadi siksa bagi kita. Karena hisabnya panjang. Yang kemudian Rasulullah mengatakan, "Man nukisha hisabuhu faqad azib." Siapapun di antara kita yang didetailkan, dirincikan itu hisabnya, satu persatu barang kita dirincikan itu hisabnya, maka sesungguhnya dia telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi tidak muluk-muluk kalau kata Imam Syafi'i bahwa mencari kelebihan dunia itu merupakan satu siksaan yang Allah berlakukan kepada orang mukmin. Orang kaya punya harta melimpah, cukuplah punya harta kita seadanya saja. Setelah itu lebihnya kita berikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan.
Maka tadi hadisnya disebutkan oleh baginda Rasulullah bahwa orang kaya itu atau orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun. 500 tahun itu berarti setengah hari. Innal miskina laisa bitawaf, masih kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya sebetulnya orang miskin itu orang yang seperti apa sih? Kata Rasulullah, innal miskina laisa bitawaf allazi tarudduhu luqmatan aw luqmatan. Orang miskin itu bukan orang yang senantiasa mencari-cari, cari makanan ke sana kemari, tidak. Tapi orang yang disebutkan orang miskin itu memang orang yang tidak memiliki apa-apa di rumahnya, tidak memiliki untuk dirinya sendiri, tapi dia masih bisa menjaga iffahnya, bisa menjaga kewibawaannya sebagai orang mukmin. Itulah orang yang miskin. Maka baginda Rasulullah mengatakan, orang yang kemudian dia menjual arang, menjual kayu bakar jauh lebih berharga, jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang minta-minta. Apalagi kalau minta-minta kemudian badannya masih segar gitu kan, badannya masih kuat, masih bisa bekerja padahal, tapi dia lebih dahulu lebih mendahulukan untuk minta-minta karena enak katanya minta-minta. Dapat 2000 rupanya sehari, dapatnya banyak juga. Kayaknya lebih enak minta-minta dibandingkan dengan kerja katanya. Ini tidak disebut orang miskin. Karena kata baginda Rasulullah, orang miskin itu adalah orang yang tidak keliling ke sana kemari. Dia tidak memiliki harta, tapi dia bisa menjaga kewibawaannya sebagai orang yang beriman. Itulah orang yang miskin katanya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan. Lalu siapa sih orang miskin itu? Safwatullahi azza wa jalla wa ibaduhu wa mawadi'i asrarihi baina khalqihi. Kalau disebutkan orang miskin ini punya keistimewaan. Istimewanya apa? Ini orang miskin yang bersabar. Orang miskin yang hatinya dipenuhi dengan kesabaran. Masya Allah, luar biasa. Pahalanya banyak. Setiap detik, setiap kemiskinan, setiap kesulitan yang ia alami berbuah menjadi sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan pahala kesabaran tidak ada hisabnya, tidak ada hitungannya. Banyak yang Allah berikan kepada orang miskin yang sabar. Yang disebutkan oleh Rasulullah tadi bahwa orang miskin itu yang bisa menjaga kepribadian sebagai orang yang beriman. Kemudian disebutkan juga bahwa orang fakir itu merupakan safwatullah, kekasihnya Allah. Orang miskin disebut kekasih ketika dia bisa bersabar di atas kemiskinannya. Ada hadis lain Pak, yang menyatakan bahwa orang miskin itu, orang fakir itu tetangganya kesyirikan katanya. Kalau disebutkan di sini bahwa orang miskin itu kekasihnya Allah, rupanya ada kemiskinan juga yang bisa menyebabkan seseorang itu dekat dengan kesyirikan. Al-faqru jarus syirki. Orang fakir atau kefakiran itu tetangga daripada kesyirikan. Ketika dia diberikan takdir menjadi orang fakir, orang miskin, dia tidak terima dengan takdir tersebut, dia banyak mencemooh Allah, banyak mengeluh. Atau mohon maaf kalau seandainya terlebih lagi dia datangnya ke dukun minta kekayaan. Wah, inilah orang miskin yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, miskin tetangganya kesyirikan. Jadi kalau disebutkan tadi orang miskin itu, orang fakir itu baik, orang miskin yang bagaimana dulu? Orang miskin yang bisa menjaga kewibawaannya sebagai orang yang beriman, dan orang miskin tadi yang terima akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli syai'in miftah wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'is subr hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu punya kunci. Dan kuncinya surga itu mencintai orang miskin. Maka tadi kalau kita yakin betul bahwa harta kita sebagiannya adalah milik orang miskin, orang miskin yang berada di sekitar kita pun senang.
Tapi ketika Allah titipkan harta kemudian kita pelit dengan harta kita, justru orang sekitar kita, orang-orang miskin kita pun banyak mencemooh. Jangan disangka kadang-kadang ada juga di antara orang-orang miskin madfu' bibabi ahadikum, yang tertolak di rumahnya orang, artinya dianggap remeh, dianggap sepele oleh masyarakat. Ada di antara mereka yang ketika berdoa, rupanya doanya lebih diijabah dibandingkan dengan kita. Makanya betapa senangnya kita sebetulnya ketika kita memberi harta kepada orang miskin, dia banyak doa. Jangan-jangan doa dia yang diijabah oleh Allah. Doanya kita masih kita pertanyakan, kita ini diijabah atau tidak. Tapi orang miskin lebih sering diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lagi-lagi baginda Rasulullah itu sering mengatakan kepada kita, orang kalau dalam kesulitannya itu sering diijabah doanya. Dalam keadaan safar diijabah oleh Allah, dalam keadaan hujan kehujanan diijabah doanya oleh Allah, dalam keadaan dizolimi diijabah doanya oleh Allah. Jadi orang dalam keadaan sulitnya itu lebih mudah untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, jangan-jangan doa mereka lebih tajam dibandingkan dengan doanya kita. Maka Rasulullah mengatakan tadi, segala sesuatu itu punya kunci, dan kunci untuk masuk surga itu salah satunya adalah cinta terhadap orang miskin. Senang ketika rumah kita kedatangan orang miskin. Ini kan jadi masalah juga, masalah dalam bab menerima tamu. Kita lebih senang ketika tamu yang datang ke rumah kita ini orang yang berjas, berdasi, artinya orang yang kaya. Tapi ketika yang datang itu rupanya orang miskin, oh sudah diterka-terka, ini pasti mau pinjam uang, ini pasti butuh sesuatu. Padahal ketika ada seseorang yang kemudian memilih kita untuk meminjam uangnya, berarti kita terpilih sebagai orang yang dermawan, paling tidak di matanya orang tersebut. Kalau tidak di matanya Allah, paling tidak di matanya orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa ada kalanya orang yang ingin pinjam uang itu, tadi yang disebutkan, bahwa orang miskin yang sabar itu dicintai oleh Allah. Tapi ada kalanya orang tersebut memang butuh makan, betul. Ada beberapa cerita itu, bukan cerita, tapi memang terjadi pada sekitar rumah kami. Hanya untuk beli nasi saja butuh pinjam uang dulu. Nah dia sore harinya dia bayar lagi. Suka pinjam uang, tapi memang tepat waktu, tepat janji dia berikan itu uangnya lagi, dia dibalikkan lagi uangnya. Pinjam uang hanya 5.000, 10.000 itu Masya Allah, luar biasa. Artinya kalau ada rupanya orang miskin yang datang ke rumah kita, yakinlah bahwa kita sudah dianggap bahwa dari orang miskin itu kita adalah orang yang dermawan. Ustaz, tapi orang itu kalau pinjam uang tak balik. Dia sudah banyak pinjam uang ke kami, ya sudah, kalau datang kepada kita anggap saja sudahlah bantuan. Memang hartanya orang itu ada, Allah titipkan kepada kita. Kalau demikian sudah, jangan dipinjamkan lagi, kasihan juga. Barangkali kalau dipinjamkan, ini kasihan, kembalinya nggak bisa lagi. Dia mau pinjam 200.000, ya kita kasih 50.000 sajalah. Tapi bukan pinjaman, hitung-hitung sedekah sajalah kepada orang miskin. Artinya Bapak Ibu, ada orang yang kemudian datang ke rumah kita itu sudah mengumpulkan keberaniannya, menepikan rasa malunya karena memang butuh, anak-anaknya lapar, datang ke rumah kita hanya pinjam uang, pinjamnya hanya sedikit. Kita terpilih di antara orang-orang lain sebagai orang yang dermawan di mata orang miskin tadi. Dan cinta kepada orang miskin merupakan kunci kita masuk ke dalam surga. Kalau tadi disebutkan bahwa kebanyakan, pernah ada hadisnya dari baginda Rasulullah, ittala'tu 'alal jannah 'ala ahlil jannah fa idza 'ammati ahliha al-fuqara, kata Rasulullah. Saya pernah ditontonkan, dilihatkan itu surga. Rupanya saya lihat kebanyakan daripada penduduk surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka cinta kepada orang miskin sama halnya kita cinta kepada penduduk surga.
banyak dosa daripada orang miskin. Jangan-jangan dosa tersebut kalau sebab kita lalai kepada mereka. Kita lebih senang misalnya kan pergi haji dan umroh ke sana kemari, tapi rupanya tetangga kita kompornya, dapurnya sudah lama tidak nyala barangkali. Anggapan kita, Allah, kami ini rindu betul dengan rumahnya Allah. Allah juga sudah rindu dengan kami. Kami ingin dipanggil terus di rumahnya Allah. Padahal kata Allah, ya Allah, itu perhatikan tetanggamu. Sudah lama dapurnya tidak ngebul misalnya. Karena Allah lebih suka ibadah yang kita berikan kepada muamalah kepada manusia, terlebih lagi kepada orang miskin. Dan disebutkan oleh Rasulullah bahwa mencintai orang miskin yang sabar, mencintai orang fakir yang sabar, itu merupakan kunci daripada masuk surganya kita. Kata Rasulullah, hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Kalau kita mau tahu siapakah orang yang dekat duduknya dengan Allah nanti pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang sabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Menjadi kunci kita masuk surga adalah kita cinta dengan orang yang miskin tadi. Nah, ada lagi yang menarik di sini. Yang disebut orang miskin itu sebetulnya bukan hanya orang yang tidak punya harta, tapi ada kalanya orang yang punya harta itu pun disebut orang miskin. Kapan? Ketika dia takut akan kemiskinan. Takut akan kemiskinan menimbulkan sifat namanya sifat kikir, kedekut, pelit, tidak mau berbagi karena dia takut. Wah, saya ini kalau berbagi sama orang ini jadi miskin saya. Nah, orang kaya ini hartanya banyak tapi dia takut miskin, ini pun disebut orang miskin. Orang miskin yang tidak bersabar kalau seperti ini. Orang miskin yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebetulnya kaya tapi takut akan kemiskinan, akan kefakiran. Inilah orang miskin yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan daripada Muhammad bin Hasan yaqul sami'tu Muhammad bin Farah yaqul sami'tu Zakaria An-Nakhshabi yaqul sami'tu Hamdan Al-Qassar yaqul, ini Hamdan Al-Qassar beliau mengatakan, idza ijtama'a iblis wa junuduhu wa lam yafrahu bi syai'in kafarihim bi salasati asya. Ada kalanya iblis itu senang dengan 3 perkara. 3 perkara ini kalau dijumpai oleh iblis, tidak ada satu perkara pun yang lebih iblis sukai dibandingkan dengan 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, rajulun mu'minun qatala mu'minan. Orang mukmin yang membunuh sama-sama orang mukmin. Senang luar biasa iblis. Karena dia berhasil menjerumuskan seseorang pada dosa yang besar, yaitu membunuh orang mukmin. Yang kedua, rajulun yamutu 'alal kufri. Iblis juga senang ketika melihat ada orang yang mati dalam keadaan kafir. Makanya Rasulullah paling tidak suka ketika melihat ada orang yang didakwahi, dakwanya mental, rupanya mati dalam keadaan kafir. Rasulullah bukan senang, tapi Rasulullah tidak suka. Kenapa tidak dulu dia masuk Islam? Ada yang kedua, yang ketiga, iblis senang. Wa qalbun fihi khauful faqr. Iblis itu senang ketika ada hati yang di dalamnya takut akan kefakiran. Hati yang senantiasa gundah gulana akan kemiskinan yang datang kepadanya padahal belum tentu miskin. Kalau sudah ada hati yang takut akan kefakiran, sifat buruknya banyak akan timbul. Iri kepada orang lain. Kenapa? Hatinya takut miskin. Takut dianggap oleh orang bahwasanya dia kalah hartanya dibandingkan dengan tetangganya. Kalau ada di hatinya itu sifat takut akan kemiskinan, dia menjadi orang yang pelitnya luar biasa. Dia bekerja, banyak dapat uang, kemudian dia takut miskin sehingga dia banyak nabung dan terus nabung. Diambil hartanya untuk zakat, zakatnya sudah dihitung-hitung sekian. Nanti sudah zakat, tak usah lagi sedekah, tak usah lagi memikirkan orang miskin, tak usah lagi memikirkan anak yatim. Kenapa? Karena hatinya
ada rasa takut kepada kemiskinan. Nah, ini 3 hal yang disukai oleh iblis, dan iblis tidak pernah suka, tidak pernah senang melebihi kesenangannya ketika melihat ada 3 hal tadi, yaitu orang mukmin membunuh mukmin yang lainnya, orang yang mati dalam keadaan kafir, dan terakhir iblis senang dengan hati seseorang yang ada rasa takut terhadap kemiskinan. Walinya Allah tidak pernah takut akan masa depannya. Sudah surut belum, Pak? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Barangkali ada yang mau didiskusikan, Pak. Kami persilakan. Sebelum kita lanjutkan, kalau silakan Bapak. Ada mau pertanyaan? Ada mic-nya. Ya, Pak. Bisa. Itu ada mic-nya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang miskin ini. Ada fenomena kadang-kadang kedatangan mereka ke rumah kita misalnya itu pas waktu mau maghrib. Wah. Nah ini kan bagaimana kita menyikapi kedatangan mereka. Kita usir-usir mau maghrib dia datang. Gimana cara mengimbangi, apakah sama diajar dan sholat maghrib atau bagaimana, atau bagaimana kita sholat edukasinya kepada kawan yang seperti ini. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada clue-nya dari baginda Rasulullah itu orang miskin yang dicintai oleh Allah itu adalah orang miskin yang sabar. Salah satu tanda dia sabar itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang miskin kemudian datang kepada kita di saat mendekati salat maghrib, kita sudah siap-siap. Ini kan bisa menjadi standar. Orang ini nih taat kepada agama atau tidak, sabar atau tidak. Kalau begitu, coba ajak dia pergi ke masjid. Kalau dia mau pergi ke masjid, setelah itu datang lagi ke rumah kita, oh berarti oke. Tapi rupanya ketika dia datang pergi ke kita ajak dia pergi ke masjid, rupanya dia malah pergi kemana, oh berarti dia tak oke ini kalau seperti ini kan. Jadi tadi sebagai standarnya bahwa yang dicintai oleh Allah adalah orang yang sabar. Sabar itu salah satu buktinya adalah dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga itu kira-kira Pak ya. Kemudian juga kalau ada di antara orang miskin yang kemudian kita lihat ini kayaknya orangnya tidak taat, tapi dia miskin. Ya sudah, tidak apa-apa Pak kalau kita mau berbuat dermawan kepada orang tersebut. Anggap saja bahwa kita bersedekah kepada dia. Mudah-mudahan sedekah kita menjadi jalan atau sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sisipkan satu kalimat nasihat kepada orang tersebut. Pak, sudah sholat. Pak, jangan lupa nanti sholatnya. Gitu kan. Miskin, kita berikan harta. Kan paling enak kita memberikan nasihat ketika orang itu sedang butuh kepada kita kan. Kalau lagi butuh, kadang-kadang nasihat itu siap untuk didengarkan, walaupun diamalkan atau tidak, wallahu a'lam kan. Yang penting nasihat kita sudah tersampaikan. Artinya mencintai orang miskin itu jangan pilih-pilih juga siapa yang miskinnya tadi. Kalau dibilang oh miskinnya harus miskin yang taat saja, nanti kita sulit juga akan mencari orang miskin kalau seperti itu. Ada orang miskin, ada kalanya kita memberi bantuan, kemudian kita juga memberikan nasihat kepada orang tersebut. Karena orang miskin itu rentan kepada hal-hal yang menjauhkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan dari mereka itu mereka enak bisa sholat pergi ke masjid. Kita ini sibuk mementaskan diri kita untuk mentas dari miskin saja udah luar biasa ini katanya. Saya sibuk ini karena ingin menjadi seperti mereka, bisa pergi ke masjid dengan santai. Saya pergi ke masjid, oh dikejar-kejar katanya kan. Uangnya belum selesai, cicilan belum selesai. Itu banyak yang seperti itu. Kira-kira demikian Pak ya? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini menjadi manfaat dan juga pahala untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.